فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah jami'an. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap hadis atau penjelasan hadis yang ke-10, yang mana insyaallah taala penjelasan pada malam hari ini adalah penjelasan yang terakhir untuk hadis yang ke-10. Sebagaimana rutinitas kita seperti biasanya, tafadhal setorkan dulu. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum thumma dzakara rajula yaqulu safar asyhadu akbar namuddu yadayhi ila samaa'i ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu dzalik rawahu Muslim. Naam, tafadhal. Bima amar. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'malun alim. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati wa kulu min thayyibati ma razaqnakum. Summa dzakara rajula yatilu safar as'afa barang yamuddi yadayhi ila sama ya Rabb wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu rawahu Muslim. Na'am, barakallahu fiikum. Tafadhal. Na'am, barakallahu fiikum. Tafadhal. Na'am, barakallahu fiikum. Tafadhal. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Wa qala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu shalihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara rajulan yatilu Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara rajulan yutilu safar ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila samaa'i ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa
Muslim. Naam, tafadhal. Ya ya Rasul kulna taibati wa amal salihah mimma ta'malun alim wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dzakara rajulan yutilu safara syaka akbar yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa huwa bi haramin fa anna yastajabu lahu wa muslim. Naam, tafadhal. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر بالمرسلين قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا الصالحات إني بما تعملون عليم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشأت أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. نعم تفضل. نعم أحسنت تفضل. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا الصالحات وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنه يستجاب له ومسلم. نعم تفضل. لا يقبل إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا الصالحات إني بما تعملون عليم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشهد أكبر يمد يديه إلى السماء يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له أو مسلم. نعم تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا الصالحات وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من طيبات ما رزقناكم الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشهد أكبر يمد يديه إلى السماء يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له أو مسلم. Naam barakallahu fikum. Tafadhal hadis pertama. Irfa' sautak. Ila fa hijratuhu ayo. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, kata beliau di sini setelah menyebutkan tentang mawani, itu penghalang-penghalang dikabulkannya doa, kemudian beliau menyebutkan di sini fadalla hadzal haditsu
ala fawaida 'azimatin. Maka hadis ini menunjukkan atas beberapa faedah yang sangat agung. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, annal ibada kullahum ma'murun, al-anbiya'a wal malaikah wal rusul wal mu'minin wa kullal khalqi ma'muruna wa manhiyun. Artinya, faedah yang pertama, bahwasanya semua hamba diperintahkan, baik nabi, para malaikat, para rasul, orang-orang mukminin dan segenap makhluk semuanya diperintahkan dan juga dilarang, terutama jin dan manusia. Karena jin dan manusia yang terkena pembebanan syariat, yang dikenal dengan al-mukallafun, orang-orang yang dibebani syariat atau makhluk-makhluk yang dibebani syariat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi jin dan manusia adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang barakallahu fikum terbebani oleh syariat. Dilarang, diperintahkan, fala ahada yuhditsu syai'an fi dinillah min 'indi nafsihi abada. Maka enggak ada seorang pun yang membikin perkara baru di dalam agama Allah yang sumbernya dari dirinya sendiri. Selama-lamanya enggak mungkin. Wala yaqbalullahu dzalik, dan Allah Taala enggak akan menerimanya. Karena perkara tersebut termasuk perkara yang bisa dikatakan bid'ah, perkara yang mungkar, sehingga Allah Taala tidak menerimanya. Al-faidatu tsaniyatu, faedah yang kedua, fil hadisi, di dalam hadis ini, dalilun ala ibahatit thayyibat. Dalil menunjukkan apa? Diperbolehkannya perkara-perkara yang baik, makanan-makanan yang baik, sesuatu yang baik yang bagus. Wa hiya al-mubahatu wal mustaladzatu allati abahahu Allah Subhanahu wa ta'ala al-ibadih. Yaitu perkara-perkara yang diperbolehkan, perkara-perkara yang dianggap lezat, enak, yang Allah Ta'ala perbolehkan untuk hamba-hambanya. Makanan yang enak enggak masalah, yang penting halal istilahnya gitu ya. Na'am barakallahu fikum, buah-buahan, kemudian na'am barakallahu fikum daging atau semisalnya, intinya halal. Yang enak itu tidak harus apa? Tidak harus mewah, tidak harus mahal. Na'am barakallahu fikum. Misalkan yang sederhana saja, tempe, tahu, itu enak atau tidak? Enak, tergantung orang yang masak bagaimana. Paham ya? Seperti itu. Intinya apa? Intinya enggak harus mewah. Ya, orang mau makan enak itu enggak harus mewah. Nah, barakallahu fikum, tergantung bumbunya. Tergantung orang masaknya bagaimana. Nah, yang jelas selama itu perkara yang dihalalkan, yang barakallahu fikum diizinkan oleh syariat, maka perkara tersebut dikatakan thayyibat. Fala ya'ti ahadun wa yaqul, maka enggak ada seorang pun yang datang kemudian mengatakan minal ibadati tarkul mubahat. Ini enggak ada seorang pun yang datang kemudian mengatakan termasuk ibadah adalah meninggalkan perkara-perkara yang diperbolehkan. Aku enggak akan makan tempe selama-lamanya. Lah kenapa? Ibadah katanya. Gimana seperti ini kemarin sudah kita lewati, barang siapa yang mengharamkan dirinya dari suatu perkara yang diperbolehkan oleh syariat, kalau seandainya dia meyakininya, dikhawatirkan masuk dalam kategori apa? Kekufuran waliyadzubillah. Sampai kekufuran, dia mengharamkan dirinya. Tanpa ada udzur yang syar'i. Berarti menunjukkan kalau ada udzur syar'i, misalkan dia punya penyakit, riwayat penyakit, pantangan makanannya apa? Enggak boleh makan tempe, enggak boleh makan tahu misalkan. Mau enggak mau dia harus menghindar. Karena ada riwayat yang barakallahu fikum sebelumnya atau ada udzur yang syar'i. Kita lihat. Kata beliau di sini, wa hirmanu nafsi, dan juga bentuk mengharamkan terhadap dirinya. Sesuatu yang halal dia malah mengharamkan untuk dirinya. Jangan. Naqul lahu, kita katakan kepadanya, hadza laisa ibadatan lillahi azza wajalla. Ini bukan merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu minat thayyibat wal mustaladzat wal fawakih wal luhum. Kenapa? Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita ya, teladan kita, wa khairul huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW, panutan kita. Bagaimana beliau? Dahulu beliau makan dari sesuatu yang baik, sesuatu yang lezat, dan buah-buahan, daging, enggak masalah. Nah, barakallahu fikum. Selama apa?
Nam selama itu adalah halal. Wa kana yatazawwajun nisa wa kana yanam wa kana ya'khudhu ma abahahu Allahu lahu. Dahulu beliau menikahi wanita, tidur juga dan mengambil apa saja yang Allah taala perbolehkan. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan orang yang membebankan dirinya dengan sesuatu yang tidak dibebankan oleh syariat, termasuk apa? At-takalluf fid din. Termasuk membebankan diri dalam agama ini hukumnya adalah haram. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Kemudian juga Rasulullah menyatakan innad dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Oleh karena itu jangan sampai kita mengharamkan suatu perkara yang semula adalah diperbolehkan untuk diri kita kecuali ada udzur yang syar'i tadi itu. Terkadang ada orang sakit, punya riwayat sakit mah misalkan, enggak boleh makan yang kecut-kecut misalkan. Ya kita mau tidak mau harus menghindar. Enggak boleh makan makanan yang pedas misalkan, harus kita menghindar. Bukan karena kita mengharamkannya, karena ada riwayat penyakit tadi itu, udzur yang syar'i. Naam. Kita lihat di sini, wa yatruku ma nahahu Allahu anhu, dan juga Rasulullah meninggalkan semua perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang. Wa huwal qudwatu alaihi salatu wassalam. Padahal beliau adalah panutan kita, teladan kita alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita enggak mau makan puasa selama-lamanya, enggak mau tidur salat malam terus misalkan, enggak mau menikahi wanita bujangan terus misalkan, menyengaja, itu hukumnya tidak diperkenankan. Apa kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih, di akhir hadis Rasulullah mengatakan man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Naam. Ikhwani fid din, azzani wazakumullah. Jadi agama ini sempurna, semuanya sudah diatur, mulai dalam ritual jual beli, transaksi jual beli, kemudian bagaimana syarat-syaratnya, kemudian hingga orang melakukan qada'il hajah, mau BAB, kencing, bersuci, semua diatur dalam syariat ini. Na'am barakallahu fikum. Baik aturan tersebut ada dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Oleh karena itu patokannya jangan sampai keliru. Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salafil ummah. Paham itu ya? Al-Qur'an dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman para pendahulu umat ini, bukan berdasarkan pemahaman per individu. Oleh karena itu sangat disayangkan orang-orang yang mengandalkan sekarang itu kalau belajar enggak perlu di majelis ta'lim. Nah, kenapa? Ada HP Android katanya. Di situ semuanya ada. Memang ada. Paham ya? Cuman beda hasilnya dengan orang yang belajar. Paham ya? Kenapa kemarin? Karena kalau cuma mengandalkan HP Android, internet saja. Kenapa kemarin? Kalau lampunya mati, internetnya habis, kuotanya habis, sinyalnya apa? Putus misalkan, bingung dia. Hadis pertama Arba'in Nawawiyah. Wah, ana enggak hafal ini. Harus melihat internet. Internetnya enggak ada, bingung dia. Paham ya? Oleh karena itu hafalan penting, barakallahu fikum. Nah, adapun sarana-sarana teknologi yang canggih yang antum saksikan sekarang ini, HP Android atau yang semisal internet atau yang semisal hanya wasilah perantara. Hanya apa? Wasilah perantara, bukan dijadikan ghayah puncaknya. Mahum insyaallah. Jadi hafalan penting, dihafal Al-Qur'an, As-Sunnah. Jangan sampai terlambat. Antum semuanya masih muda, masih di bawah 20 tahun. Paham ya? Antum ya. Kalau kita sudah di atas 20 tahun. Jadi antum masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan ya, Akhi Yusuf. Masih ada kesempatan menghafal Al-Qur'an, menghafal As-Sunnah. Nah, belum terbebani yang lainnya. Enggak perlu antum mikir, wah nanti bagaimana kerjanya, uangnya itu bagaimana, santai saja. Semuanya sudah tercatat di dalam apa? Lauhul Mahfuz. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa? 50.000 tahun. Masih enggak percaya? Harus percaya, barakallahu fikum. Enggak perlu khawatir, enggak perlu takut, enggak perlu gelisah. Hafalkan qala Allah qala Rasul. Kesempatan, fursah. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Ikhwani fid din, azzani wasakumullah. Berikutnya kata beliau di sini, fa fihi raddu 'ala man yaz'um anna az-zuhda huwa tarku thayyibat. Masyaallah. Di dalamnya ada bantahan dalam hadis ini. Ada bantahan terhadap orang yang beranggapan zuhud itu meninggalkan perkara-perkara yang halal, perkara yang dibolehkan. Seperti orang-orang apa? Orang sufiyah atau yang semisal mereka bertapa di gua. Bertapa di bawah pohon beringin. Enggak makan, enggak minum katanya. Paham ya? Tapi kapan enggak makan minumnya? Kalau pagi saja. Paham ya? Siang makan sepuasnya, malam makan sepuasnya. Ada juga mereka yang bergaya enggak menampakkan sama sekali.
Jadi kalau orang berkunjung dia enggak makan sama sekali. Orangnya pergi, sudah dia sudah ngatur siasat politik. Ternyata ada yang setiap hari ngirim makanan ke dia. Paham ya? Seperti itu macam-macam. Ada juga yang puasa mutih. Yang putih-putih dia enggak mau, tapi yang coklat, paham ya? Buah-buahan yang kira-kira warnanya enggak putih, makan sepuasnya. Itu semuanya sebenarnya tipu daya syaitan. Nah, barakallahu fikum, tipu daya syaitan, iblis la'natullah alaih. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Kita lihat, bali zuhdu huwa tarkul haram. Bahkan zuhud itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang haram. Mau makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal atau yang semisalnya. Wa tarku fudulil asya' allati la yahtajul insan ilaiha. Dan meninggalkan sisa-sisa sesuatu yang manusia tidak membutuhkannya. Ini termasuk zuhud. Jadi kalau masih dibutuhkan, selama tidak berlebihan, nah selama tidak keluar dari batasan syariat, tidak masalah. Jadi zuhud itu bukan yang pakaiannya apa kemarin compang-camping, pakainya sobek-sobek, kemudian sengaja ya sandalnya pun pakai sandal selen. Tahu selen antum? Selen itu yang satunya merah, satunya putih misalkan. Paham ya? Nah, intinya seperti itu, satunya Eiger, satunya merek yang lain misalkan. Sengaja katanya zuhud, itu enggak benar. Paham ya? Zuhud itu meninggalkan apa? Tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan seluruh perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Wara' itu lebih di bawahnya lagi. Maksudnya lebih mengena lagi wara' itu, yaitu tarku ma yadurru fil akhirah. Meninggalkan semua perkara yang membahayakan dirinya di akhirat. Itu dibedakan baik-baik wara' dan zuhud. Mau bermanfaat atau enggak bermanfaat, kalau membahayakan dia tinggalkan. Apa maksudnya itu ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Ikhwan fid din, azdani wasakumullah. Nah, perhatikan baik-baik. Naam. Jadi bedanya wara' dan zuhud tadi apa bedanya? Apa artinya itu? Perkara yang tidak bermanfaat. Kalau wara' tarku ma yadurru. Tarku ma yadurru. Ma yadurru. Artinya yang bermanfaat. Jangan sampai keliru, artinya harus tahu juga. Paham ya? Tarku ma yadurru fil akhirah artinya apa? Meninggalkan apa? Meninggalkan apa antum? Kok pada enggak tahu gimana sih? Suruh menghafal kan? Apa artinya? Membahayakan. Darranya durru. Paham ya? Meninggalkan semua perkara yang membahayakan di akhirat. Ini yang dihafal itu bukan Arabnya saja, Arabnya ada Indonesianya. Karena antum orang Indonesia, paham ya? Mau enggak mau nanti tuntut untuk menerjemahkannya gitu loh ya. Jadi kalau zuhud itu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Perhatikan ini baik-baik. Kalau wara' tarku ma yadurru fil akhirah. Meninggalkan semua perkara yang membahayakan di akhirat. Bermanfaat atau enggak bermanfaat, kalau membahayakan, paham ya? Di akhirat kelak jangan dilakukan, jangan diambil. Mahum insyaallah ya. Nah, jadi kalau antum disuruh hafal Arabnya, itu upayakan Indonesia tahu artinya. Karena penting sekali membantu itu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Apalagi yang pendek-pendek tadi itu. Nah, jadi perbedaan nanti dihafal itu perbedaannya ya. Wa na'am, barakallahu fikum. Kita lihat. Ammal ladzi yahtajuhu al-insan fa hadha tarkuhu laisa min az-zuhd. Adapun yang masih dibutuhkan oleh manusia, maka yang seperti ini meninggalkannya bukan termasuk zuhud. Wah, ana enggak mau pakai jubah lah, kenapa? Zuhud katanya. Pakaiannya koko misalkan. Pakaiannya sengaja pakaian yang pendek-pendek misalkan. Padahal posisi dia beribadah misalkan, atau posisi dia na'am barakallahu fikum, na'am berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala misalkan. Kurang tepat itu ya, kurang tepat. Nah, kita lihat berikutnya. Fa hadza tarkuhu laysa min az-zuhd wa laysa zuhdu hirman wa laysa zuhdu hirman nafsi mimma abaha Allahu laha. Perhatikan baik-baik ini. Bukan zuhud itu mengharamkan dirinya dari perkara-perkara yang Allah Taala perbolehkan. Itu bukan zuhud. Paham ya? Antum berpenampilan rapi, paham ya? Berpenampilan rapi, bersih. Nah, perhatikan baik-baik. Berpenampilan rapi, bersih, walaupun tidak baru, itu sudah bagus. Nah, bukan zuhud itu harus pakainya compang-camping, kemudian sengaja disobek, kemudian tambal, itu biar dikatakan zuhud, itu bukan zuhud.
Paham ya? Itu bukan zuhud. Nah, zuhud itu ya sebagaimana sudah kita definisikan nanti. Adapun antum berhias diri, khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ambillah perhiasan-perhiasan kalian, pakaian-pakaian yang bagus milik kalian ketika setiap kali hadir ke masjid untuk beribadah, untuk barakallahu fikum melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi, gitu ya. Nah, katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan-perhiasan, sesuatu yang indah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya, enggak ada yang mengharamkan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal atau jamal. Nah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Taala itu indah dan menyukai keindahan. Nah, jangan keliru bacanya ya. Kalau yuhibbul jamal apa artinya? Kalau jamalnya pendek unta. Jadi jangan keliru bacanya. Naam. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun min humrin na'am atau min humurin na'am. Min humrin na'am atau min humurin na'am. Min humri, bukan humur. Jangan keliru. Kalau min humur itu jamak dari himar, keledai. Paham ya? Nanti keliru artinya keliru juga. Tapi min humri, jamak dari merah. Paham ya? Nah, jadi jangan sampai keliru di dalam membacanya. Karena dalam bahasa Arab itu semuanya dibedakan. Terkadang harokatnya sedikit ada keliru artinya juga. Janazah, jinazah. Beda atau sama kemarin? Janazah sama jinazah. Mana mayatnya, mana kerandanya? Janazah atau jinazah? Janazah mayatnya, kalau jinazah kerandanya. Ingat-ingat caranya bedakannya fathah kasrah. Fathah di atas atau di bawah? Berarti mayatnya. Kasrah di bawah atau di atas? Bawah berarti kerandanya. Udah selesai. Bedakannya kita aja udah. Paham ya? Janazah sama jinazah, kasrah fathah. Ini sebutkan faedahnya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, al-faidatu tsalitsatu, faedah yang ketiga, fihi dalilun ala anna ad-du'a la yuqbalu illa idza tawaffarat fid da'i asbabu al-ijabati. Artinya apa? Di dalamnya ada dalil bahwasanya doa itu tidak diterima kecuali apabila terpenuhi secara sempurna pada orang yang berdoa tersebut sebab-sebab dikabulkannya doa. Jadi perlu diperhatikan. Sebab dikabulkan doa, makanan yang halal, minuman yang halal, pakaian yang halal, makan pun dari hasil yang halal. Naam. Dan lihat. Wantafat mawani'ul ijabah, dan ketika hilang bersih penghalang-penghalang untuk dikabulkannya doa tersebut. Nah, paham ya? Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Al-faidatur rabi'atu, faedah yang keempat. Wa fihi dalilun ala anna al-harama yufsidul badan. Di dalamnya ada pendalilan bahwasanya sesuatu yang haram itu merusak badan. Antum lihat, saksikan orang-orang yang pemabuk berat. Ya, setiap hari minum khamr 3 kali sehari misalkan. Rusak badannya. Walaupun ketika minum khamr itu semua katanya pikiran-pikiran mengenai hutang hilang semua katanya, enggak ada hutang lagi. Tapi kalau sadar bingung dia. Karena beli khamrnya pun hutang juga. Apa maksudnya? Nah, jadi tambah lagi pusing kepala. Jadi jangan sampai kita menjadikan solusi untuk menghilangkan zat tadi dengan cara haram, jangan. Paham ya? Orang namanya hutang harus dibayar, harus disaur istilahnya gitu. Harus ditunaikan. Na'am barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kalau di Yaman sana, ini sekedar faedah nanti kalau antum pergi ke Yaman, kalau Allah mudahkan, di sana ada semacam dengan ganja namanya qat gitu ya. Semacam daun namanya daun qat itu ya. Daun qat itu di sana itu kalau mereka itu ngekot itu modelnya seperti menginang. Kalau orang tua itu apa menginang tahu enggak? Semacam daun sirih diseselkan di sini. Apa istilahnya itu? Diseselkan. Dimasukkan di mulutnya sini. Nah, itu kata mereka semua hutang hilang katanya. Udah enggak ada hutang lagi. Paham ya? Tapi setelah habis pengaruh daripada ganja tadi atau semisalnya, itu ingat kembali dia. Paham ya? Yang seperti itu bukan solusi, tapi perkara-perkara yang bisa merusak badan tadi. Allahul musta'an. Li'annahu yughadhi taghdhiyatan khabithatan. Karena sesungguhnya dia
memberikan makanan pokok bagi dirinya dengan makanan pokok yang jelek. Fahuwa yufsidul badan. Maka sesuatu yang haram tersebut merusak badan. Minan nahiyatil ma'nawiyah, ditinjau dari sisi maknawi. Maknanya, maksudnya merusak badan bagaimana? Karena yang dia konsumsi, yang dia makan adalah sesuatu yang haram. Allah musta'an. Wa minan nahiyatil hissiyah, dan ditinjau dari sisi hissiyah yang nampak secara badan. Aidha, itu juga masuk dalam kategori akan merusak badannya. Seperti orang perokok berat, itu antum nggak tahu, walaupun mereka mengatakan anak rokok bertahun-tahun nggak pernah sakit misalkan. Terkadang ada orang yang meninggal dunia sebabnya karena apa? Sering rokok, paru-parunya rusak, kemudian barakallahu tenggorokannya kungslet, paham ya? Terbakar atau istilahnya sakit parah gara-gara rokok. Itu banyak sekali. Karena rokok itu dikenal dengan pembunuh berdarah dingin. Enggak terasa orang rokok tiap hari, padahal yang dirusak itu dalamannya. Paham ya? Alat-alat yang bisa dikatakan sangat penting, paru-paru, jantung, paham ya? Tenggorokan. Dan orang-orang itu zaman sekarang yang sudah senang dengan namanya rokok itu semakin bodoh orangnya. Karena di bungkus rokok sudah ditulis merokok membunuhmu. Masih enggak percaya dia. Yang nulis mereka sendiri. Allah musta'an. Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah, makanan yang haram, minuman yang haram merusak secara badan dan juga merusak secara maknawi karena dia mengkonsumsi sesuatu yang haram. Kita lihat, fa inna hadhil muharramat fiha adrarun wa amradun jismiyatun. Maka sesungguhnya sesuatu yang haram ini di dalamnya terkandung penyakit-penyakit, bahaya-bahaya untuk badannya. Nah, mafhum? Penyakit-penyakit, bahaya-bahaya yang barakallahu fikum mengenai badannya, jasadnya dan juga jisimnya. Wallahu subhanahu ma harramaha illa li anna fiha dararan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengharamkan sesuatu kecuali karena ada sesuatu membahayakan di situ. Nah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Seperti Allah taala mengharamkan fasiqah, tikus. Kira-kira ada enggak sesuatu membahayakan di dalam tikus tersebut? Yang jelas ada, cuman kita enggak mau buktikan karena haram. Paham ya? Kemudian khamr. Nah, khamr yang diharamkan barakallahu fikum. Kenapa kalau diharamkan? Karena membahayakan juga. Orang kalau minum khamr, tingkatannya tingkatan yang bisa dikatakan dia sudah enggak sadar, itu semuanya pun dianggap, semua yang ada di hadapannya mungkin jadi musuh, terkadang dia ngamuk, ngawur, paham ya? Berucap tanpa terkontrol, intinya semuanya jelek. Pengaruh daripada khamr atau mabuk-mabukan tadi itu. Mahum insyaallah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengharamkan sesuatu kecuali karena di dalamnya ada darar, ada sesuatu membahayakan. Padahal kaidah yang paling penting la darara wala dirar. Sudah kita lewati. Kaidah yang sangat penting dalam ilmu fikih kita atau setiap hari kehidupan kita sehari-hari, la darara wala dirar. Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan memberikan bahaya kepada orang lain. Semua perkara yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain haram. Haram atau tidak? Haram. Maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Hadisnya akan kita lewatin nanti setelah ini insyaallah taala. Ungdur matalan, lihatlah sebagai contoh ilal mayyitah, kepada bangkai. Bangkai itu semula diharamkan, tapi kalau darurat jadi halal. Nah, ketika darurat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah di balik darurat tersebut. Sesuatu yang diharamkan jadi halal. Kenapa orang yang makan bangkai kok enggak sakit, enggak mati, enggak meninggal, padahal semula haram? Karena di situ darurat. Perkara kalau sudah menjadi darurat, Allah Subhanahu wa taala meletakkan hikmah di balik itu semuanya. Sehingga orang makan bangkai pun enggak masalah. Dia enggak sakit, dia enggak mati. Kalau perkaranya darurat. Karena kalau posisi dia enggak makan waktu itu juga meninggal dunia dia. Tapi kenapa ketika makan bangkai justru malah dia enggak meninggal? Ada hikmah di balik itu semuanya. Kita lihat. Faqad harramaha ta'ala lima fiha min adrarin wa amradin. Sungguh Allah taala telah mengharamkannya karena di dalamnya terdapat perkara-perkara yang membahayakan dan juga penyakit-penyakit. Wa kadzalikal khamru wal mukhaddiratu wad dukhan wal qats. Ini qats enggak ada di Indonesia, tapi yang semisalnya ada, seperti ganja atau yang semisalnya itu. Kita lihat. Seperti itu pula khamr, minuman keras, wal mukhaddirat. Mukhaddirat itu semacam obat-obatan terlarang. Narkoba, narkotika, sabu-sabu, paham ya? Intinya obat-obatan terlarang itu yang bikin orang kadang ngefly,
ya, enggak sadar gitu ya, mabuk intinya. Seperti itu. Wadduhan, rokok, wal qats. Nah, qats ini semacam daun yang kita saksikan di Yaman sana atau di beberapa negeri Arab sana, itu digunakan untuk apa? Setingkat atau kegunaannya seperti ganja. Tahu ini ya? Untuk apa? Untuk intinya untuk menenangkan pikiran menurut mereka, untuk ngefly istilah mereka ya. Allahu musta'an. Harganya pun mahal. Padahal perkara yang haram. Semakin muda daunnya itu, semakin pucuk yang dia petik, semakin mahal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu kalau di Yaman sana. Kalau di Indonesia, qats ini setingkat dengan ganja itu. Cuman bedanya kalau qats ini, mereka menggunakan dengan cara nginang. Nginang itu seperti dimasukkan di mulutnya gitu. Paham ya? Sambil minum Fanta. Bayangkan itu. Nah, ada yang sambil minum Coca-Cola juga. Orang-orang Yaman itu macam-macam. Nah, yang jelas qats ini barakallahu fikum sampai diharamkan oleh Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahimahullah taala. Karena apa? Karena memang membahayakan sekali. Nah, orang kalau sudah menggunakan barakallahu fikum daun ini semata menggunakan ganja, enggak sadar sudah. Teman sendiri pun bisa dibunuh oleh dia. Paham ya? Allahu musta'an. Naam. Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah, ini semuanya perkara-perkara yang diharamkan. Kulluha adrarun jismiyatun. Semuanya adalah perkara-perkara yang membahayakan jasadnya. Wa adrarun diniyatun, dan juga perkara yang membahayakan agamanya. Wa laysa lil ibadi fiha maslahatun albattah, dan tidak ada sedikit pun kepentingan kebaikan pada hamba-hamba di dalam perkara-perkara tadi itu. Maksud di dalam macam-macam khamr atau yang lainnya, atau rokok atau yang semisalnya tadi. Enggak ada kepentingan, enggak ada kebaikan sedikit pun. Allahumma illa, kata beliau, Allahumma illa, ini pengecualian. Taruhlah kalau seandainya ada manfaatnya, itu sedikit maksudnya gitu. Illa idza turral insan daruratan khasyal maut falahu an ya'kula minal maytah biqadri ma yubqi alaihi hayatahu. Artinya, kecuali kalau seandainya terpaksa manusia tersebut, darurat keadaannya, dikhawatirkan dia mati kalau tidak makan, maka diperbolehkan bagi dia makan bangkai. Tapi kalau apa? Darurat. Paham itu ya? Karena perkara darurat itu menghalalkan yang semula diharamkan. Ad-darurah tubihu al-mahdhurah. Itu faedahnya itu. Ad-darurah tubihul mahdhurah. Perkara darurat membolehkan suatu perkara yang diharamkan. Berkata Imam As-Sa'di rahmatullahi alaih, Naam, ahsan, ketemu lagi. Jadi antum hafalkan baik-baik ini. Wa laysa wajibun bil iqtidari wala muharramun ma'at tirari ini. Wala muharramun ma'at tirari. Tidak ada kewajiban bagi orang yang enggak mampu. Antum semula wajib enggak salat dengan berdiri? Wajib. Allahu akbar, wajib salat dengan berdiri. Kalau enggak mampu, tidak wajib. Boleh salat dengan duduk. Enggak mampu dengan berbaring. Enggak mampu semampunya. Paham maksudnya? Kemudian apa? Wala muharramun ma'atirari. Enggak ada sesuatu yang haramkan ketika darurat. Apa maksudnya ya? Tapi darurat ini diletakkan sesuai dengan kadar daruratnya. Jadi kalau antum misalkan darurat terpaksa sama sekali, misalkan antum di tengah hutan, enggak ada makanan sama sekali, kok nemunya bangkai, saat itu halal atau enggak ketika darurat? Halal. Tapi ingat, sebatas darurat saja. Ketika antum makan satu cuil misalkan pahanya tok gini, bangkai padahal ya, dimakan, kemudian antum bisa jalan lagi, pulih lagi kekuatannya, enggak boleh nambah lagi. Paham ya? Karena apa? Karena kalau nambah masuk dalam kategori apa? Berlebih-lebihan. Famanit turra ghaira baghin wala 'adin, gitu ya. Fala isma alaih. Kalau seandainya terpaksa tanpa dia berlebih-lebihan, tanpa dia melampaui batas, enggak ada dosa bagi dia. Mohon insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik contoh-contohnya dan juga kaidahnya tadi. Ad-darurah tubihu al-mahdhurah. Perkara darurat menghalalkan sesuatu perkara yang semula diharamkan. Mohon insyaallah. Nah, seperti ini perlu dihafalkan dan perlu diulang-ulang. Nah, kita lihat berikutnya. Kata beliau, maka boleh bagi dia makan bangkai tersebut sesuai dengan kadar yang bisa membuat kehidupannya itu tetap ada. Nah, intinya itu. Wa yakunu fi hadhil halah rukhsatan mubahatan biqadri darurah. Maka menjadilah dalam keadaan seperti ini keadaannya rukhsah. Apa rukhsah? Keringanan. Mubahah yang diperbolehkan.
Nah, perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Apa kaidahnya tadi? Apa kaidahnya? Apa kaidahnya tadi? Apa kaidahnya tadi? Naam, ad-daruratu tubihul mahdhurah. Itu ditulis itu. Perkara darurat menghalalkan suatu perkara yang semula diharamkan. Itu penting sekali karena nanti dikiaskan dari kaidah itu banyak sekali permasalahan. Naam, barakallahu fikum. Kata beliau, wa yakunu fi hadhil halah rukhsatan mubahatan biqadri darurah. Maka menjadilah dalam keadaan seperti ini rukhsah, keringanan yang diperbolehkan sesuai dengan kadar daruratnya. Wa fi hadhil halah, dan di dalam keadaan seperti ini idza akala minal maitah la yatadarraru biha. Masyaallah. Di dalam keadaan seperti ini ketika darurat, dia makan bangkai pun tidak membahayakan baginya. Kenapa? Hikmah Allah Subhanahu wa taala yang barakallahu fikum diletakkan pada perkara darurat tersebut. Amma idza akala minha fi ghairi darurah. Ini perhatikan baik-baik ini lawannya ini. Apabila engkau memakannya atau apabila orang tersebut makan bangkai dalam keadaan tidak darurat, fa innahu yatadarraru biha ma'nawiyan wa hissiyan. Maka sesungguhnya akan membahayakan baginya secara maknawi dan secara hissi. Secara maknawi haram, ya enggak? Secara hissi bagaimana? Secara hissi yang membahayakan badannya. Coba antum enggak darurat makan bangkai ayam misalkan. 2 hari 3 hari ayamnya sudah jadi bangkai di situ, antum makan misalkan. Enggak darurat. Mau enggak kira-kira? Enggak mau, berbahaya. Tapi kalau posisinya darurat, mau enggak mau, demi menegakkan tulang punggungnya dan biar dia hidup, makan dia. Paham ya? Tapi tidak boleh apa tadi? Berlebih-lebihan. Nah, barakallahu fiikum. Ingat-ingat kaidahnya tadi ya. Jangan sampai terlupakan. Apa kaidahnya tadi, Abdullah? Naam, ad-daruratu tubihul mahdhurah. Pantunnya apa tadi pantunnya? Naam, itu perlu diingat-ingat, nanti akan kita lewati juga dalam bacaan kita terhadap al-qawaidul fiqhiyah. Falhasil kesimpulannya ini, perhatikan baik-baik kesimpulannya ini, anna hadza haditsun 'azim. Intinya hadis yang antum hafal yang kita baca ini hadis yang sangat agung mengenai makanan yang halal, minuman yang halal, pakaian yang halal, kemudian hasil usaha yang halal, sebab dikabulkannya doa. Adapun makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, hasil yang dia upayakan, yang dia usahakan juga haram, itu penghalang untuk dikabulkannya doa. Wa manhajun yasiru 'alaihil muslim fi hayatih, dan semacam metode atau prinsip atau jalan yang seorang muslim berjalan di atasnya di dalam kehidupannya sehari-hari. Nasallallahu salamatul afiyah fid dunya wal akhirah. Sudah kita selesaikan penjelasan hadis yang ke-10. Insyaallah taala pada kesempatan atau pertemuan yang berikutnya kita akan masuki hadis yang ke-11. Walhamdulillahirabbil alamin.